Salam rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang misteri dana amanah dan simpanan emas Nusantara yang tersembunyi. Apa sebetulnya dana amanah itu? Secara umum, info tentang dana amanah berkisar pada 3, fakta dan data. Pada tahun 1906 terjadilah ikrar Raja-Raja Nusantara yang diprakasai oleh Dr. Ernest Francois, Ejen Douwes Dekker, bersama Pangeran Aryo Noro Dirojo dari Keraton Pakualaman, Raden Maswardi Suryaningrat dan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam ikrar tersebut ditumbuhkannya rasa nasionalisme tanah air Indonesia di atas segala-galanya. Pada saat itu seluruh raja-raja Nusantara menyumbangkan sebagian aset mereka untuk membantu perjuangan. Dana perjuangan lebih dikenal dengan dana revolusi atau dana amanah, mulai dihimpun lagi pada masa setelah kemerdekaan. Dana revolusi yang dihimpun berdasar Perpu nomor 19 tahun 1960. Isinya antara lain mewajibkan semua perusahaan negara menyetorkan 5% profit, 5% dari keuntungan pada pemerintah bagi dana revolusi. Sebagian dana itu dipakai untuk biaya perjuangan dan sebagian lagi disimpan di luar negeri. Perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva ditandatangani pada tanggal 21 November 1963 di Hotel Hilton Geneva oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dengan saksi dari Swiss William Fokker. Poin penting perjanjian itu, pemerintahan Amerika Serikat selaku pihak pertama mengaku 50% keberadaan emas murni batangan milik Republik Indonesia, yaitu sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas, dan pemerintah Republik Indonesia selaku pihak kedua menerima batangan emas itu dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan pembangunan keuangan Amerika Serikat. Semua harta karun tersebut, simpanan, deposito, sumbangan berupa emas dari Raja-Raja Nusantara, termasuk juga aset perusahaan Belanda seperti perkebunan yang dinasionalisasi di masa awal kemerdekaan yang disimpan di sejumlah bank di luar negeri tersebut dengan dana amanah. Istilah lainnya adalah dana revolusi, harta karun Soekarno, dan lain-lain. Harta karun tersebut tersimpan di bank Swiss yang jika dicairkan sekarang ditambah dengan bunganya maka akan cukup untuk membayar semua hutang negara, membiayai APBN, dan masih ada sisa karena besarnya simpanan tersebut. Harta karun milik Nusantara yang saat ini sedang mengambang menunggu pemiliknya untuk dicairkan. Jadi dana inilah yang sedang diperjuangkan atau mencoba dicairkan oleh sejumlah pihak atau kelompok. Banyak yang mengaku memiliki dokumennya, namun tidak mampu mencairkan karena tidak memiliki cukup dana untuk mengurusnya. Jadi harta karun inilah yang diburu oleh banyak orang, pejabat, dan orang pintar. Bukti-bukti bertebaran sangat meyakinkan, baik dalam bentuk surat wasiat, kopi dokumen, bukti kepemilikan, dan inilah yang membuat sebagian orang sangat yakin dan akhirnya ikut bergabung, bahkan tidak jarang mempertaruhkan harta bendanya. Disebutkan dalam teori konspirasi tentang dana amanah, kasus pembunuhan Presiden Amerika John F. Kennedy misalnya, menurut sejumlah sumber adalah gara-gara harta amanah. Sang Presiden Amerika tersebut berniat mengembalikannya ke Indonesia. Karena Yahudi tidak setuju, maka akhirnya sang Presiden dibunuh. Ekonomi Amerika kuat sekarang ini adalah berkat dana simpanan emas dari Indonesia. Di masa pemerintahan Soekarno, Indonesia pernah mengalami beberapa kali resesi ekonomi yang sangat parah. Sampai parahnya kondisi ekonomi saat itu, maka pemerintah bukan sampai melakukan kebijakan yang sangat radikal, yaitu sanering atau pemotongan uang sampai 2 kali, yaitu tahun 1959 dan 1965. Bukan hanya itu saja, Presiden Soekarno pada akhirnya juga harus menerima nasib tergulingnya ia dari kursi kepresidenan yang dilakukan oleh jaringan intelijen Amerika Serikat dan disponsori komplotan Zionis internasional. Konon peristiwa penembakan John F. Kennedy dan penggulingan Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan dilatar belakangi karena
keinginan jika Amerika Serikat bangkrut dan hancur karena harus mematuhi perjanjian tersebut dan tidak rela melihat Indonesia justru menjadi kuat secara ekonomi di samping modal sumber daya alam yang semakin menunjang kekuatan ekonomi Indonesia. Bagi bangsa Amerika Serikat sendiri, perjanjian The Green-Helton Agreement merupakan perjanjian yang tidak lazim dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat mengakui aset emas bangsa Indonesia. Hingga akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menjarah harta karun yang berupa emas batang sebagai modal untuk membangun kembali perekonomian Amerika Serikat yang sedang terpuruk akibat Perang Dunia Kedua. Kabar penjarahan emas batang oleh pasukan Amerika Serikat tersebut pada akhirnya terdengar juga oleh Presiden Soekarno. Tak ingin diam saja, Presiden Soekarno pun berupaya melakukan diplomatik untuk memperoleh harta karun tersebut dengan mengutus beberapa tokoh negara, meskipun peluang untuk mendapatkan harta karun tersebut sangatlah kecil. Pihak Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih jika Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Namun dengan kekuatan diplomasi Bung Karno serta berbagai fakta yang menunjukkan bahwa ahli waris dari harta tersebut masih hidup, akhirnya Bung Karno berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa jika aset harta karun yang diakuisisi oleh Amerika Serikat berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Salah satu klausul dalam perjanjian The Green-Helton Agreement adalah membaginya 50% dan 50% antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat beserta sekutu. Sesuai perjanjian The Green-Helton Agreement, pembayaran sewa kolateral yang 2,5% dibayarkan pada sebuah akun khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri. Jika dihitung sejak 21 November tahun 1965, maka jatuh tempo biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia jatuh pada tanggal 21 November tahun 2006, kurang lebih sebesar 102,5% dari kolateral dan 57.150 ton emas murni ditambah 1.428,75 ton emas murni atau sama dengan 58.578,75 ton emas murni dalam rupiah 24.700 triliun yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral adalah milik bangsa Indonesia. Mengenai keberadaan akun The Heritage Foundation, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia maupun yang dapat mengakses rekening khusus tersebut, termasuk lembaga pajak karena keberadaannya yang sangat rahasia. Bung Karno sendiri tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Artinya, pemilik harta karun rakyat Indonesia tersebut adalah tunggal, yakni Bung Karno sendiri sampai saat ini. Bahkan sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Megawati terus berupaya menelisik keberadaan dari akun tersebut dalam upaya mencairkan, namun tak kunjung berhasil. Banyak orang yang berkeyakinan bahwa sang Satria Piningit yang mampu mendapatkan kembali harta karun dari rakyat Nusantara tersebut. Bagaimanapun prosesnya, hal tersebut dikarenakan kepemimpinannya memang mendapat bimbingan langsung dari Tuhan pemilik semesta alam. Semua harta tersebut akan diserahkan kepada negara yang dipimpinnya untuk dikelola demi kesejahteraan dan kemakmuran segenap pemilik sejatinya, yakni bangsa Indonesia. Hingga kini kebenaran mengenai kabar harta karun Bung Karno tersebut masih menjadi misteri. Terlepas dari ada atau tidaknya harta karun tersebut, tentunya tidak membuat kita berhenti mengagumi sosok Bung Karno yang tetap menjadi sosok pahlawan bagi bangsa Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.